Oke, nah introduction ya. Sekarang walaupun tadi saya mengajarkan triknya menyusun dari result, tapi ini saya penjelasannya urutan aja supaya saya juga nggak lupa gitu ya, takut nanti terlewat. Apa yang ditulis dalam introduction? Dalam introduction itu biasanya kalau untuk di jurnal sih nggak panjang-panjang ya, kita 3 paragraf cukup, harus udah bisa menjelaskan kenapa itu penting. Ya, jadi kalimat pertama biasanya kita mengambil apa yang ada di judul. Ya, jadi harus sesuai dengan judul kita. Jangan terus kalimat pertama. Sebaiknya ya ini supaya juga lebih kelihatan benang merahnya. Kemudian juga kita di situ konteksnya ya, seberapa besar masalah. Kalau kita misalnya tentang satu topik penyakit, ya berapa besar masalahnya, epidemiologinya, dan kenapa perlu diteliti, kenapa kita tertarik untuk melakukan penelitian itu, dan kenapa penelitian ini penting. Ya, apakah itu karena penyakitnya banyak, penyakitnya itu berat, saat ini ada masalah besar yang belum bisa, orang-orang belum menemukan solusinya, dan sebagainya. Ya, kemudian, nah, kalimat terakhir dari introduction biasanya adalah tujuan penelitian. Misalnya kita tulis tuh di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Jadi paragraf 3 gitu ya, tuh di kalimat terakhirnya kita perlu mencantumkan tujuan penelitian. Selalu biasa the aim of this study or the purpose of this study or the objective of this study is to. Nah, itu saya kita tulis di situ. Karena pasti akan dicari oleh reviewer tuh, mana nih tujuan penelitiannya, dan biasanya nyarinya di situ. Pasti komentar pertama nggak ada tujuan penelitian, misalnya gitu. Atau tujuan penelitian tidak mudah ditemukan. Itu udah jadi poin kurang nih dari laporan kita. Kemudian, nah, materials and methods ya, bagian berikutnya ya, itu boleh panjang. Jadi kalau introduction nggak boleh panjang-panjang. Kalau introduksinya kepanjangan, malah reviewer juga akan komentar. Itu yang sering saya dapatkan kalau saya mereview tuh juga introduction-nya panjang sekali. Methods-nya cuma 1 paragraf. Padahal sebenarnya methods itulah yang membuat orang jadi bisa menilai penelitian kita itu sudah baik atau tidak dijalankannya. Ya. Jadi harus ditulis sedetail mungkin yang kita mampu, tapi tentu dengan mempertimbangkan batasan jumlah kata. Ya. Jadi mulai dari study design penelitiannya apa, kriteria pemilihan subjek, ya, kemudian subjeknya itu diambil dari mana, siapa, ya, terus juga aspek etik, ya itu biasanya di paragraf pertama dari methods tuh menjelaskan itu. Baru kemudian lebih jelas lagi tentang siapa subjeknya, populasinya, pasien dengan penyakit A, diambil dari klinik B, dengan kriteria umurnya sekian, dengan tingkat keparahan penyakit C. Ya, terus kalau misalnya, nah seperti itu. Kemudian cara memilihnya bagaimana? Apakah diambil dari pasien yang datang ke poli, atau misalnya karena ini penelitiannya bukan pada pasien, kita rekrut, kita undang, atau kita datangin rumahnya. Ya, nah itu. Kemudian kalau ini adalah suatu intervensi, ya kita jelaskan prosedurnya. Kalau ini eksperimen, misalnya kita bilang pas memberikan intervensinya berupa diet, ya harus dijelaskan dietnya seperti apa, ya, atau misalnya pemberian obat, ya jelaskan obatnya itu apa, namanya, generiknya, terus berapa miligram dosisnya, cara pemberiannya, berapa kali sehari, ya, kemudian produksinya, ya siapa dari pabrik mana yang menyediakan, itu juga harus ditulis farmasinya, ya, kemudian juga alat-alat yang digunakan, ya, misalnya kalau untuk pemeriksaan,
ya kan, untuk pemeriksaan kita pakai pengukuran antropometri. Untuk mengukur berat badan, kita pakai timbangannya, mereknya apa, tipenya apa, ya seperti itu. Produksi dari mana, bahkan seperti itu. Ya, itu harus dituliskan. Kalau kita periksa laboratorium, juga di laboratorium mana, tesnya apa namanya, alatnya pakainya apa, ya seperti itu. Semua detail harus ditulis. Kemudian juga kalau yang kita meneliti pada pasien diabetes, oke, yang disebut dengan diabetes itu kriterianya apa? Udah berapa lama dia sakit? Ya, kemudian kalau kita misalnya ada tingkat keparahan, oke, kalau misalnya kita bilang memilih pasien dengan hipertensi derajat 3, stage 3 misalnya gitu. Nah, itu kriterianya apa? Atau pasien dengan keganasan dengan stadium lanjut, yang disebut stadium lanjut itu yang seperti apa? Ya, semuanya kita harus jelaskan, baik itu variabel bebas maupun variabel tergantung. Ini yang seringkali juga nggak ditulis, ya makanya metodenya jadi singkat. Padahal ini penting supaya kita pembaca bisa mendapat kesamaan gitu bahwa oke, kriterianya pasien yang diteliti itu memang mirip dengan pasien saya. Ya, kita menggunakan kriteria yang sama. Jadi kalau nggak ditulis kan nggak bisa dinilai. Kemudian pengumpulan data. Misalnya kita pakai kuesioner. Kuesionernya apakah kuesioner yang sudah ada atau kuesioner yang kita buat sendiri. Kalau yang sudah ada, sudah pernah divalidasi atau belum. Atau yang kita buat sendiri juga harus ada langkah validasinya. Bagaimana kita menjamin kualitasnya. Bagaimana kalau misalnya yang menanyakan itu orang-orang yang berbeda. Bagaimana menjamin bahwa setiap penanya itu memiliki persepsi yang penilaian yang sama. Itu juga harus dilaporkan. Kalau kita membandingkan akurasi dari suatu alat, ya harus dibandingkan dengan gold standarnya, seberapa akuratnya. Ya, kemudian cara analisis statistik juga harus ditulis. Yang seringkali ditulis hanya analisis dilakukan dengan SPSS versi sekian. Padahal bukan itu, justru yang harus ditulis adalah uji statistiknya. Ya, apakah kita menyajikan datanya untuk central tendensi, mean, median, modus, atau confidence interval, atau juga uji proporsi, atau juga proporsi, persentase, kemudian uji statistik yang digunakan, ya, dan juga penghitungan sampel, ya, nggak perlu ditulis rumus sampelnya, kita cukup bilang aja dengan rumus sampel beda untuk mencari perbedaan dua rata, dan kita menggunakan power yang sekian dengan batasan kemaknaan sekian, itu kita tulis. Ya, jadi itu penting juga untuk menunjukkan kualitas penelitian kita. Oke. Nah, ini methods juga sangat penting memang, karena methods yang menentukan seberapa bisa dipercaya informasi yang dihasilkan oleh penelitian kita. Jadi seberapa valid. Dan ini memang bagian methods itu yang ternyata juga cukup banyak nih, bukan hanya kita yang melakukan kesalahan ya. Ini bahkan menurut BMJ, ya itu bagian methods itu bagian yang paling sering, ya, yang ternyata kurang baik, ditemukan kekurangan, ya sehingga menjadi alasan penolakan. Ya memang karena kalau metodenya kurang baik, ya jadinya jurnal-jurnal itu yang bereputasi tentu tidak mau ya menerima, karena kalau dari sisi kita sebagai peneliti, ya kita bilang ya ini yang paling mampu laksana buat saya. Ya tapi kan mereka tidak mempertimbangkan itu, buat mereka seberapa bisa dipercaya informasi yang kita hasilkan. Dan itu dinilainya dari methods. Nah, ini juga penting terutama dalam bidang kita, bidang kedokteran ya, untuk selalu menulis bahwa kita sudah meminta persetujuan etik. Seringkali saya juga ditanya, kan saya pakainya kuesioner, nggak ada masalah etik dong. Tetap
kalau di FKUI kami tetap harus meminta persetujuan dari etik komite, dan nanti etik komite kalau memang dianggap cuma kuesioner doang, apalagi kuesioner online, dia akan jawabnya cepat bahwa tidak perlu kaji etik. Ya udah, tapi kan itu mereka yang menentukan, bukan kita sendiri yang menentukan. Jadi kalau kita udah dapat surat jawaban dari komite etik gitu bahwa tidak perlu kaji etik, buat kita tuh udah bisa kita tulis tuh di jurnal bahwa sudah mendapat persetujuan etik dari komite etik, nomornya berapa, karena itu ditanya. Pasti kalau jurnalnya itu bereputasi akan ditanya. Ya, kita jadi harus kita mintakan persetujuan etik. Kemudian hasil, ya ini penyajian hasil. Biasanya kalau kita dalam bentuk tabel ada urutannya. Tabel pertama biasanya menjelaskan kriteria subjeknya. Jadi biasanya ya melaporkan demografik dari subjek penelitian kita. Ya. Dan ini biasanya kita sering menyajikannya ya sebagian besar kalau ini penelitian kan dalam bentuk angka, data, ya kalau kualitatif mungkin tidak ya, tapi kalau untuk kuantitatif itu ya kita sajikan tapi secara faktual. Ya jangan bagus-bagusin gitu ya. Jadi sesuai dengan fakta yang kita temukan, dan kemudian kita sajikannya, kalau kita menyajikan dalam bentuk tabel dan gambar, karena ini yang sering ya kita lakukan, menyajikan dalam tabel dan gambar, kita tidak perlu mengulang lagi apa yang udah ada dalam tabel itu ke dalam narasi. Ini juga seringkali kesalahan yang terjadi ketika menulis result. Ya udah, kita punya batasan jumlah kata, kalau udah ada di tabel, ya kita hanya cukup sampaikan bahwa karakteristik subjek bisa dilihat pada tabel sekian. Nggak usah lagi dijelasin bahwa laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen gitu. Nah, seperti itu akan dianggap sebagai redundant. Ya. Atau bahkan juga udah disajikan dalam tabel, disajikan pula dalam bentuk diagram batang, misalnya. Katakan ini lebih menarik. Ya tapi nggak bisa kalau informasinya sama, ya harus memilih kita mau disajikannya dalam format apa. Jadi jangan ada informasi yang double, redundant, ya karena itu juga akan mengurangi penilaian. Ya. Dan seberapa kalau memang kita mau menganalisis adanya hubungan, ya kita sajikan dalam hasil itu. Hubungan misalnya dengan tadi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya dalam bentuk apa? Apakah hanya sekedar p-value atau dalam bentuk risk ratio, odds ratio, dan juga dengan biasanya yang sekarang ini kalau menyajikan dalam bentuk odds ratio, risk ratio harus ada confidence intervalnya. Ya, jadi bukan hanya statistical significant p-value-nya aja, tapi harus juga disajikan interval kepercayaannya. Nah, jadi yang seringkali juga bahwa ada sebagian methods yang ditulis di result. Misalnya, kami melakukan uji statistik multivariat logistik regresi terhadap variabel-variabel yang memiliki nilai P kurang dari 0,2. Nah, itu harusnya di methods, bukan di result. Di result udah langsung aja hasil multivariat analisis dengan dapat dilihat pada tabel sekian, udah gitu. Dan apa yang kita sajikan di tabel itu kita uraikan secara ringkas. Ya, jadi jangan diulang lagi yang ada di methods, atau jangan-jangan nggak ada di methods tapi ditulisnya di result, itu juga perlu dilihat lagi. Ya, jangan sajikan juga data-data yang ternyata tidak dilaporkan cara bahwa akan dikumpulkan atau akan diperiksa di methods. Ya, misalnya tiba-tiba ada laporan pemeriksaan apa gitu yang di methods belum pernah diceritain bahwa akan dilakukan pemeriksaan tersebut. Gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat. Ya, semua data yang disajikan di result itu harus sudah tertulis di methods, cara mengumpulkannya, cara mengukurnya, dan sebagainya. Jangan juga menginterpretasi data. Jadi misalnya kami mendapatkan bahwa
prevalensi diabetes pada subjek kami lebih tinggi daripada angka di Riskesdas. Itu interpretasi, gitu ya. Jadi itu nanti ditulisnya di discussion. Kecuali kalau tadi di jurnalnya memang memiliki format penulisan results and discussion dijadikan satu, ya itu boleh. Tapi kalau masih bentuknya dipisah, ya harusnya terpisah, ya. Dan biasanya dalam result tidak ada tuh reference, daftar pustakanya. Nggak ada, karena ini kan menyajikan temuan kita sendiri. Jadi biasanya nggak ada daftar pustaka. Jadi kalau tiba-tiba ada, kan dok tadi saya membuat klasifikasi misalnya BMI berdasarkan WHO, gitu. Jadi saya tulis di result, bukan, menulisnya harusnya di methods. Gitu, bahwa BMI diklasifikasikan berdasarkan WHO, dan jadi ada daftar pustakanya di situ, bukan di result. Ya. Kemudian juga kalau bahasa Inggris, kadang-kadang ini juga menjadi satu hal yang mungkin terlewat oleh kita. Gitu. Buat kita kan kalau menulis bahasa Inggrisnya significant tuh artinya penting, gitu ya. Jadi kita bilang yang penting tuh signifikan. Kan ada juga significant others gitu misalnya ya, untuk anggota keluarga yang kita anggap penting. Gitu ya. Tapi kata-kata ini jadi signifikan, random, dan korelasi, itu correlation itu udah ada yang punya gitu loh kalau dibilangnya. Jadi significant itu hanya kita tulis untuk statistical significant. Jadi kalau kita bilang this result is very significant for our practice, itu kan nggak statistical significant, walaupun maksud kita adalah hasil penelitian ini penting untuk praktek kita. Jangan pakai kata significant, pakai kata yang lain, important misalnya, atau valuable. Jadi yang kata significant itu khusus untuk statistical significant. Demikian juga random, gitu ya. Random kan acak. Random itu udah juga punyanya metode random sampling, atau jadi kita baru menggunakan kata random kalau kita mau menjelaskan bahwa sampel diambil secara acak, atau juga random allocation, bahwa penentuan subjek yang mana yang masuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Itu baru kita boleh pakai kata random. Kita kan sering sekarang ya kita menyatakan misalnya random blood glucose, pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, itu hati-hati tuh, gitu ya, karena itu juga randomnya berarti dipakainya tidak di tempat yang biasa. Correlation juga gitu. Correlation itu punyanya uji korelasi, ya, yang menghasilkan koefisien korelasi. Jadi walaupun buat bahasa Indonesia kan correlation artinya hubungan. Ya udah, jadi age have a significant correlation with hypertension. Nah, kalau kita tidak melakukan uji korelasi di situ, kita jangan pakai kata korelasi, tapi kita pakai has significant relationship atau association. Nah, itu hal-hal seperti itu sih yang ini bisa kita ketahui dari pengalaman gitu ya, tapi juga saya harap mungkin juga bisa membantu ya dalam Bapak dan Ibu untuk bisa menulis. Nah, ini juga seringkali kan kita menyajikan angka itu ya udah yang diambil dari hasil statistik SPSS itu kita sajikanlah seperti itu. Jadi SPSS bahkan mungkin 3 desimal ya. Tapi kita pikirkan gitu loh, penting nggak sih menyajikan semua desimal itu, ada bedanya nggak? Ya, kalau memang 1 desimal cukup, kenapa harus 2 desimal? Misalnya kalau proporsi perlu tuh kita sajikan 16,75%, gitu ya. Nah, beda nggak sih 16,75% sama 16,7% atau bahkan 16 atau 17%, gitu ya. Jadi kita lihat juga, gitu ya. Nggak usah terlalu detail, ya. Kalau kita menyajikan angka persen atau proporsi, kita juga harus tunjukkan, umumnya akan diminta menunjukkan denominatornya atau penyebutnya. Jadi ini 16,7% tuh dari berapa orang, gitu ya? Dari 100 orang, dari 3, jadi biasanya gitu. 16 atau 17 dari 100 dalam kurung 17%.
Ya, jadi biasanya seperti itu kita tuliskan. Ya, terus juga kita sebut normal, abnormal. Nah, itu harus ada kriterianya, ya. Entah udah kita tulis di methods. Jadi kalau memang kita udah tulis di methods bahwa yang kita sebut normal itu sekian, boleh kita tulis. Tapi kalau enggak, gitu ya, sebaiknya kita jelaskan dulu. Meningkat, tinggi, rendah. Nah, itu juga kalau di hasil kita tidak tuliskan gitu. Nanti tulisnya itu sebagai interpretasi. Jadi di discussion. Kita sajikan apa adanya, prevalence 30%, prevalence 70%. Nanti komentar bahwa itu tinggi atau rendah atau meningkat, yaitu di discussion. Ya, dan yang sering kelupaan juga adalah menulis bahwa harus di dalam narasi itu tabelnya harus rujuk gitu ya. Jadi kita harus ada kalimat yang menyatakan bahwa karakteristik subjek dapat dilihat di tabel 1. Jadi harus ada kalimat pengantar gitu, jangan tiba-tiba muncul tabel, tapi nggak ada narasinya sama sekali. Itu juga nggak bagus. Ya, nah ini mungkin yang saya sampaikan informasinya agak banyak ya, tapi ya memang seperti itu. Tadi juga sudah banyak yang menyampaikan ya, menulis di publikasi internasional itu banyak hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau kita menyajikan gambar, ya juga tentu itu biasanya kita akan jadi pilihan kita karena lebih efisien daripada kalau kita menyajikan angka satu persatu dalam narasi, misalnya kita males bacanya lihat ya. Tapi kalau dalam bentuk tabel atau gambar akan lebih mudah, kita langsung mendapat gambaran semuanya. Ya, dan ini tentu hasil ini bagian yang menentukan publikasi kita juga gitu ya. Kadang kalau hasilnya baik akan lebih mudah dipublikasi ya. Terus kemudian bahwa ingat setiap tabel dan gambar itu harus self explanatory. Jadi jangan anggap bahwa kita harus menganggap bahwa tabel dan gambar itu disajikan terpisah dengan teks. Jadi harus ditulis lagi biasanya jumlah subjeknya berapa, walaupun kita udah bilang kan tadi di pengantar kan udah ada hasilnya, dikatakan subjeknya itu 200 orang, ya tapi tetap di tabel juga harus ditulis lagi gitu ya, judul karakteristik of subject dalam kurung N-nya 200. Ya, kemudian kalau kita bilang bahwa hasilnya kita udah kategorikan menjadi berat badan at BMI, BMI-nya underweight, normal, dan overweight, misalnya gitu. Kan udah ditulis tadi di methods bahwa yang namanya underweight itu kalau BMI kurang dari sekian, normal sekian, overweight sekian. Tapi di table kita harus kasih lagi di legend keterangan bahwa underweight, normweight itu berapa kriterianya. Jadi ya yang itu yang disebut sebagai self-explanatory. Ya. Oke. Ya, ini penting memang juga karena kita akan lebih mudah menyajikan informasi dalam bentuk tabel dan gambar, tapi juga harus memenuhi kriteria. Ya, jadi jangan dipoles-poles atau bahkan jangan nggak jelas, gitu ya. Kalau art gambar itu boleh aja suka-suka artisnya, tapi buat kita sajikan ya sesuai dengan apa yang kita lihat di cermin. Ya, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Oke. Kemudian juga kalau membuat tabel, jangan terlalu penuh informasinya, akan dibilang sebagai busy table, gitu ya, crowded table-nya. Jadi sebaiknya kalau memang sangat banyak kita pecah jadi beberapa tabel, tapi juga harus ingat bahwa biasanya di publikasi itu maksimum 5 atau 6 illustration. Jadi juga harus dipilih-pilih. Makanya tadi di bawah saya kan ada pilihan supplementary data. Nah, biasanya itu tuh buat hal-hal yang mungkin nggak cukup buat disajikan di main artikel. Jadi dibuat jadi supplementary. Tapi juga jangan hanya satu variabel dibuat tabel. Ya, kalau itu juga nggak appropriate. Ya, tabel tuh harus ada paling nggak 3 atau 4 variabel. Jangan cuma satu variabel juga gitu ya. Kalau kita misalnya mau menampilkan foto ya harus juga diambil secara profesional, nanti ada standarnya juga tuh di jurnal, harus
di save-nya gitu ya, pixelnya berapa gitu. Nah, itu seperti hal-hal seperti technical seperti itu juga kadang-kadang membuat kesel gitu ya, tapi ya harus kita ikuti. Atau formatnya apa, PNG atau apa. Nah, itu apa JPEG atau apa yang bisa diterima, itu juga membuat kita jadi harus belajar lagi untuk mengikuti teknik sesuai dengan aturan teknis si jurnal ya. Jangan lupa, nah ini juga yang waktu itu tadi saya sudah sampaikan, kita ngambil dari satu grafiknya di tesis kita udah bikin dalam bahasa Indonesia gitu, atau gambarnya juga suatu diagram ya. Kalau kita bikin dalam bahasa Indonesia terus kita kirim begitu aja ke jurnal internasional, ya pasti ditolak, harus ditranslate dulu, itu sering jadi kesalahan. Bahkan pernah ada satu jurnal yang terindeks Scopus itu yang akhirnya menjadi dianggap sebagai jurnal yang masuk kriteria sebagai jurnal predator gitu ya, atau bahkan keluar dari Scopus karena itu dianggap nggak teliti. Salah satu tabelnya itu masih bahasa Indonesia. Ya, orang Indonesia bisa bikin jurnal terindeks Scopus jadi keluar loh, gitu karena itu. Ya kita nggak mau jadi yang seperti itu kan. Karena itu artikel kita tuh yang tadinya dibilang terindeks Scopus, jadi sekarang nggak terindeks Scopus lagi, kan juga buat kita rugi. Ya. Nah, kalau kita memakai warna itu juga harus dipikirkan. Ya. Kalau dulu jurnal waktu masih cetak, kalau kita pakai warna kita bayarnya beda, gitu, nambah bayarnya. Kalau sekarang kan nggak ada yang dicetak, tapi kita harus ingat juga, pikirkan juga bahwa mungkin aja jurnal artikel kita tuh akan di-download orang, akan di-print, dan akan di-fotokopi, atau di-print dalam bentuk black and white. Jadi kalau kita pakai warna-warna, terus nanti semuanya jadi hitam putih doang, hitam abu-abu, nggak bisa dibedakan. Ya, kita harus pikir benar-benar memilih, jangan berbeda warna biasanya. Kalau bikin diagram misalnya saya milih tekstur yang berbeda. Jadi misalnya garis-garis melintang, garis-garis vertikal, miring-miring dan sebagainya. Jadi bukan warna, tapi tekstur aja yang berbeda. Ya. Oke. Setelah hasil discussion, nah discussion ini memang mulailah menunjukkan pengalaman kita di sini biasanya. Kalau masih result and methods, ya udah standar, tapi discussion benar-benar kan kita harus menjual. Ini adalah tempatnya kita menjual tulisan kita, penelitian kita, ya. Jadi walaupun begitu bukan berarti terus kita harus melebih-lebihkan, nggak boleh juga. Ya harus objektif. Tetap kita tunjukkan keterbatasan dan kelebihan penelitian. Jadi keterbatasannya apa, kelebihan juga apa. Jangan hanya keterbatasan aja, kelebihannya tidak. Tapi jangan juga menjualnya terlalu berlebihan sehingga tidak ada keterbatasannya, juga nggak boleh. Juga harus fokus, ya. Ringkas juga, nggak boleh panjang-panjang juga. Maksimum biasanya katanya 5 paragraf, ya. Diakhiri dengan strong statement. Jadi apa sih maknanya dari temuan kita ini? Nah ini biasanya isi paragrafnya. Yang paragraf pertama itu merupakan ringkasan dari hasil main result kita, main finding, ya. Tapi jangan juga mengulang result. Tapi ya inilah kita bilang bahwa prevalensi kami menemukan prevalensi yang lebih tinggi dari itu. Nah itu boleh nih di sini. Ya jadi jangan kami menemukan hubungan antara ini sebanyak antara faktor A dengan faktor B dengan OR 3,4 dengan confidence interval. Sekarang itu nggak perlu ditulis lagi di discussion. Kita bilang aja bahwa ternyata faktor A meningkatkan kejadian sebanyak 3 kali. Seperti itu cukup kalau di discussion. Kalau yang komplit tadi dengan confidence intervalnya itu di result. Juga jangan terus menambah informasi baru yang di resultnya nggak ada, terus kita tambahin sebagai penjelasan. Itu nggak boleh. Harus kita sajikan juga dulu di result. Ya. Kemudian dalam menunjukkan keterbatasan, kita harus self-kritik. Ya, kemudian juga interpretasinya, apa sih makna dari temuan kita ini, baik itu untuk praktek kedokteran, untuk pembelajaran, untuk pengembangan ilmu, untuk penelitian selanjutnya.
ya. Dan kemudian juga kita harus mendiskusikannya dengan current knowledge yang udah ada, existing knowledge. Jadi kita di sinilah tempat kita membandingkan tadi dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, ya. Dan juga jangan berat sebelah gitu. Kita mau membahasnya, pokoknya kita cari jurnal yang sama semua yang bilangnya. Jadi selalu our result is similar with this study, itu our result is similar. Pokoknya semuanya similar. Karena yang nggak similar kita nggak pakai, nggak boleh. Karena seringkali nanti reviewernya bilang, kan reviewernya juga udah baca tuh tentang bidang tersebut. Dia bilang ini harusnya kamu pakai juga ini. Gitu, karena ini berbeda dengan hasil kamu. Jadi lebih baik kita dari sekarang ya kita gunakan baik yang sama maupun yang beda, dan alasannya apa. Tentu saja yang paling berhubungan dengan hasil kita. Ya. Nah ini strukturnya tadi sudah ya, apa yang biasanya paragraf pertama statement of principal finding. Jadi walaupun kayaknya discussion itu narasi, pembahasan, tapi membahasnya juga harus terstruktur. Ya, menurut BMJ ini yang disarankan. Ya, ada yang strength and weakness bisa juga di akhir biasanya. Ya, tapi ada kalau BMJ dia menyarankannya di depan setelah di paragraf kedua. Ya, silahkan aja nanti kita lihat. Makanya itu gunanya memilih target jurnal itu seperti itu. Jadi kita bisa membandingkan dengan literatur tulisan-tulisan yang sudah publish di jurnal tersebut. Oke, nah conclusion ya kita tadi menyajikan kesimpulan dari temuan utama dan apa maknanya untuk current knowledge, untuk praktek selanjutnya, dan kalau memang ada langkah selanjutnya itu apa, itu tak tulis. Biasanya kalau conclusion nggak boleh panjang-panjang, 1 paragraf aja cukup, dan paragrafnya juga jangan terlalu panjang. Dan nggak boleh ditulis dalam poin-poin. Ya, saya sering juga nemu tuh, karena conclusion di tesisnya itu dalam bentuk poin-poin, akhirnya ditulisnya di jurnalnya poin-poin. Jadi, secara keseluruhan, biasanya kalau kita nulis di manuskrip untuk jurnal, nggak ada lagi tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, bullets, itu udah harus semuanya dalam bentuk narasi, dalam bentuk kalimat. Ya, kalau kita mau menyajikan urutan nomor atau apapun, ya mungkin kita buat tabel, kita buat gambar, ya misalnya mau menyajikan langkah-langkah, ya kita nggak tulis di metode langkah 1, langkah 2, langkah 3, enggak. Kita kalau mau bikin tabel khusus atau bikin gambar menunjukkan langkah-langkahnya. Oke, nah ini yang lain ya, ini bukan aksesoris ya, karena ini masih tetap bagian yang penting. Title, juga daftar urutan penulis. Nah ini penting karena suka bikin nggak enak. Ya, kemudian abstrak, juga acknowledgement dan daftar referensi. Ya, untuk title tadi harus ringkas tapi juga menjelaskan isi. Kita bukan lagi bikin novel yang antara judul dan isinya bisa beda, gitu ya. Atau juga berita di internet gitu ya, antara judul dan isinya beda. Ini nggak boleh kalau akademik. Ya, jadi harus juga terlihat benang merahnya. Dan jangan gunakan singkatan, ya, karena kalau singkatannya nggak umum, ya kita nggak boleh taruh di judul, harus lengkap. Nah, ini beberapa contoh, saya kira waktunya, kita punya waktu mungkin juga sudah tidak memungkinkan, tapi ya jangan terlalu panjang, juga terlalu pendek yang sampai sangat umum, juga tidak disarankan. Nah, keywords ini yang menentukan supaya artikel kita kalau dicari orang tuh keluar, ya makanya kita perlu ada keywords. Ya, juga jangan terlalu umum, ya, jangan juga terlalu spesifik yang sehingga orang nggak pernah pakai keyword itu. Kita kan pengen, tujuan kita mempublikasi itu apa sih? Kita pengen disitasi, dan jurnalnya juga pengen disitasi, karena dengan banyak yang mensitasi, jurnalnya jadi reputasinya meningkat. Kalau ternyata nggak ada yang menemukan artikel kita, ya nggak ada yang mengsitasi. Gimana caranya bikin keyword supaya relevan? Kita coba cek dulu tadi artikel-artikel yang kita pakai buat nulis reference. Keywords-nya apa? Kita pinjam keywords-nya.
Nah, abstrak biasanya ada dua bentuk ya, ada yang terstruktur dan yang tidak. Mungkin semua juga sudah tahu, tergantung masing-masing jurnal, batasannya bisa 50, 250, bahkan 300 juga ada. Ya, dan ini juga menjadi suatu hal yang menentukan apakah pembaca akan membaca tulisan kita atau tidak. Biasanya mereka akan cek abstraknya dulu. Oke, untuk daftar pustaka sangat penting kita menggunakan software yang saat ini tersedia. Walaupun kayaknya kita nggak punya waktu buat belajar menggunakan software tersebut, tapi kenyataannya setelah kita menguasai itu, kita akan hemat waktu untuk membuat tulisan-tulisan selanjutnya. Jadi nggak lagi nanti begitu ada satu reference yang diganti, terus harus ngurutin lagi dari awal, itu justru menghabiskan waktu. Menurut saya, dan sekarang ini software itu sudah sangat memudahkan, sehingga ketika kita misalnya ditolak oleh jurnal yang satu, kita mau submit ke jurnal yang lain, yang punya tata cara penulisan referensi yang berbeda, kita tinggal download dari jurnal tersebut formatnya. Jadi nggak perlu juga kita, dan si software itu bisa langsung menyesuaikan. Saya tadinya Lancet punya tata cara begini, terus BMJ punya tata cara yang lain. Itu dengan software yang sekarang ada, itu bisa langsung disesuaikan. Oke, nah ini sedikit mengenai proses publikasi. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan riset, kan kita menyusun manuskrip, tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian langkah berikutnya tentu kita harus submit manuskripnya. Dan dari situ ketika kita submit ke jurnal, editor akan mereview apakah sesuai dengan skop jurnal tersebut. Jika dianggap sesuai oleh editor, akan dilanjutkan dikirim ke reviewer. Tapi kalau dari editor juga bilang ini tidak sesuai, bahkan mungkin sangat tidak memadai kualitasnya, editor juga bisa langsung menolak. Kalau sudah di-assign reviewer, nanti hasil dari reviewnya apakah kemudian diputuskan untuk diterima langsung jarang, nggak ada biasanya. Adanya diterima dengan revisi. Gitu biasanya. Baru setelah kita revisi, kita kirim lagi, diperiksa lagi oleh editor maupun oleh reviewer, baru bisa di-accept dan dipublish. Tapi bisa juga tadi keputusan reviewer menyatakan untuk ditolak. Ya langsung ditolak, ya kita sabar gitu ya. Kemudian kita coba submit ke jurnal yang lain. Jangan baper. Ya, karena bisa aja saya sendiri sampai sekarang mengalami 3 kali ditolak, udah bisa 3 kali, 4 kali udah biasa itu. Jadi jangan berharap sekali diterima langsung, sekali submit langsung diterima, karena biasanya ini kalau jurnalnya memang target kita kualitas yang baik, ya itu jarang terjadi. Kita langsung diterima. Pasti paling tidak revisi. Ya. Oke, bahkan sudah direview, sudah diperbaiki, tetap aja bisa aja terakhirnya tetap nggak diterima, ya ada juga. Ya, jadi ini emang tantangan tersendiri. Kesabaran yang juga kesabaran dan kekuatan ya dalam menjalani seluruh proses ini. Ya, ini sedikit tips ya, apa sih yang bisa meningkatkan kesempatan kita untuk diterima? Ya tadi detail, harus teliti, cek dan double check. Ya, setiap reviewer comments harus kita perbaiki, harus kita ikuti. Ya, bahasa Inggris semaksimal mungkin dibuat sebagus mungkin. Cara menyajikan tabel, grafik juga penting. Benar-benar harus meluangkan waktu. Nah, ini mungkin yang sulit buat kita, meluangkan waktu. Dan apabila tadi ada orang-orang yang membantu kita, tapi tidak layak untuk disebut sebagai penulis, kita tulis di acknowledgement. Ya, kemudian juga sebaiknya informasi yang baru, original, belum pernah dipublish sebelumnya, itu akan lebih baik. Ya, kita melakukan self-assessment terhadap manuskrip kita, dan harus mengikuti tadi aturan yang secara etik. Oke, nah sedikit tips bahwa memang tidak ada yang langsung biasanya, pasti perlu proses. Yang penting kita sabar dan nggak cepat baper. Ya, setelah kita selesai, barangkali kita ya setelah misalnya ada keputusan ditolak, ya jangan langsung emosi gitu ya, tapi ya udah didiamkan dulu, nanti kita coba lagi. Oke, ini ada ini terakhir mungkin ya, ada
saat ini gitu ya, untuk banyak jurnal sudah mengikuti panduan penulisan untuk berbagai tipe artikel. Nah, jadi misalnya kita mau mempublikasi bentuknya randomized trial, ini ada aturan untuk guidelines-nya, ya apa saja yang mesti ditulis dalam suatu randomized trial. Untuk studi observasional juga demikian. Systematic review juga sudah ada guidance-nya apa saja yang harus disajikan kalau kita membuat manuskrip dengan berbagai tipe ini, case report, qualitative research, dan seterusnya. Ini bisa dicek, nanti sejauh sekalian bisa mencoba pergi ke web ini, Equator Network, ya nanti bisa kalau disesuaikan dengan studi yang sedang dibuat. Ya, jadi ini contohnya nih untuk randomized trial. Ya, apa aja nih title dan abstraknya harus gimana, introduction gimana, semuanya ada di situ secara detail. Ya, untuk juga ada diagram kalau mau membuat randomized trial gitu ya, untuk subjeknya juga harus dalam bentuk diagram dijelaskannya. Nah, ini juga sudah ada contohnya, bisa dilihat. Ya, untuk observational study juga demikian. Jadi masing-masing sudah ada. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa memeriksa sendiri. Untuk case report juga apa saja yang harus ditampilkan juga itu. Jadi ini nanti juga bisa digunakan untuk studentnya. Ya, kalau mereka mau menulis tesis gitu, mereka bisa diminta untuk mengikuti checklist ini. Walaupun kita udah punya format tesis, tapi informasi apa saja sih yang harus ada di dalam masing-masing bab, nah itu bisa mengikuti checklist ini. Supaya nanti begitu akan dipublikasi, lebih mudah. Karena informasinya udah ada semua, tinggal disusun. Baik, saya kira demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Indah Suci, MSc, CMFM, PhD, telah berbagi pengalaman dan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan, Dok. Yang pertama dari Dr. Alidina. Ya, silakan, Dok. Apakah program praktis sistematis yang bisa dilakukan oleh institusi untuk dapat menghasilkan publikasi-publikasi yang baik, rutin, dan kontinu? Mungkin bisa satu persatu dulu ya, Dok ya? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dok. Memang betul bahwa untuk bisa memiliki publikasi itu perlu dukungan institusi, karena kalau individu masing-masing ya tergantung individunya lagi-lagi gitu ya. Apakah individunya memang merasa berkepentingan atau tidak, dan barangkali bukan hanya itu, tapi juga banyak faktor lain kan, misalnya ya apakah itu menjadi prioritasnya atau tidak. Tapi kalau secara institusi untuk bisa mendorong publikasi, ya tentu saja ya saya pengalaman dari institusi saya barangkali ya gitu ya, pertama-tama ini udah langkah yang bagus sebenarnya mengadakan kursus seperti ini ya, karena ini kami juga banyak mengadakan seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini, tapi ini kan seperti sekarang barangkali sesinya hanya 1,5 jam, 2 jam, ya semuanya hanya pengantar. Tapi perlu ada sesi lanjutan di mana kemudian benar-benar dipilih orang-orang yang serius untuk menghasilkan publikasi. Jadi yang lebih, kami biasanya juga menyelenggarakan semacam kita bilangnya writing clinic gitu ya, 2 hari gitu ya, yang orang-orangnya draft. Dan setelah itu akan dibimbing gitu ya. Jadi dengan ada fasilitas, jadi lebih banyak kerjanya. Kalau sekarang kan lebih banyak mendengarkan. Nah, itu lebih banyak ada pertemuan-pertemuan yang kemudian bisa mendorong juga, bisa membantu gitu ya, untuk nanti di mana ada yang berperan sebagai fasilitator atau tutor atau reviewer gitu ya, untuk membantu mereview draft-draft manuskrip yang sudah dihasilkan oleh ya peserta, untuk kemudian nanti bisa dibantu didampingi ya untuk bisa sampai submit. Nah, itu juga banyak kalau di tempat kami biasanya departemen yang mengadakan
Seperti itu. Kemudian tentu saja tadi untuk bisa publikasi kan perlu dukungan dana, apalagi sekarang harus bayar mahal, ya memang institusi lagi-lagi yang harus menyediakan dukungan dana, karena kan tidak mungkin untuk mengharapkan peneliti bisa membayar biaya yang cukup mahal. Jadi kalau di kami juga demikian, biasanya ada dukungan dana untuk publikasi, demikian juga reward. Ya biar bagaimanapun kan senang ya dapat reward, walaupun ini juga sebenarnya buat kita sendiri kan kalau mau naik pangkat juga perlu, tapi itu kemudian dengan adanya reward juga dari institusi gitu yang dihitung sebagai kredit, nanti kemudian ya bisa dimonetarisasi gitu kalau di UI gitu loh, kredit menulisnya itu gitu, sehingga ya cukup menyenangkan juga buat cukup mendorong semangat lah untuk para dosen ya untuk menghasilkan publikasi. Saya kira itu yang bisa saya share berdasarkan pengalaman dari institusi kami. Ya, baik Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sugiatmi. Apakah apabila sudah disitasi di introduction, kemudian disitasi lagi di pembahasan, apakah diperbolehkan, Dok? Kemudian, bila memecah variabel dalam satu penelitian menjadi beberapa paper, apakah bisa? Dan terkait juga dengan kaji etik, untuk satu penelitian, apakah bisa untuk menulis beberapa paper dari satu penelitian ya? Oke, kaji etik. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai penggunaan sitasi sebenarnya boleh. Jadi kalau tadi kan misalnya mengenai kita udah gunakan di introduction, terus kita gunakan lagi di discussion. Boleh, nggak ada aturannya kok sebenarnya, gitu ya. Kalau memang benar-benar berasal dari sumbernya itu, kita boleh gunakan. Untuk memecah variabel, nah ini hati-hati karena kalau misalnya juga, misalnya gini, saya bikin penelitian sebenarnya subjek saya laki-laki dan perempuan, tapi saya jadi pecah dua dong, yang ini yang khusus laki-laki, yang ini untuk khusus perempuan, dibuat jadi dua manuskrip yang berbeda. Itu biasanya nggak dianjurkan. Itu nanti akan disebut sebagai salami slicing, itu seperti itu. Tapi misalnya gini, boleh dipecah jadi dua gitu misalnya ya, kalau jadi dua laporan, misalnya yang sering saya lihat itu adalah multi-center study. Multi-center study-nya tapi juga jangan misalnya cuma beda puskesmas gitu ya, atau beda rumah sakit, terus masing-masing rumah sakit menerbitkan sendiri, itu juga kayaknya nggak kuat tuh alasannya. Tapi misalnya ada studi multinasional di beberapa negara, ya sudah publish laporan keseluruhannya gitu ya, untuk ASEAN misalnya, di negara-negara ASEAN. Tapi laporannya nggak detail, pokoknya dia negara ASEAN itu karakteristiknya begini untuk seluruh ASEAN itu. Kita mau publish lagi khusus untuk Indonesia, terus kita lebih detail, boleh. Gitu. Tapi kita tetap harus merujuk bahwa ini adalah bagian dari studi A, gitu ya, yang dilakukan udah publish di mana publikasinya kita sebut. Ya, itu boleh seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada informasi yang sebenarnya bisa menambah dalam, gitu ya. Tapi bukan memecah seperti tadi, ada 5 kota, terus kita khusus yang Jakarta aja, nanti yang Solo lain, yang itu lain. Kalau informasinya sama persis, itu nggak dianjurkan. Tapi kalau misalnya yang Solo khusus dia ada ditambah dengan karena memang ada faktor apa yang berbeda sehingga perlu disajikan tersendiri, bisa juga. Jadi pembahasannya beda, ya nggak hal yang sama. Untuk kaji etik bisa satu kaji etik, misalnya kalau studinya besar bisa menghasilkan banyak paper di sana, kayak Riskesdas deh. Riskesdas itu kan kaji etiknya satu, tapi berapa paper yang udah dihasilkan kan banyak sekali dari situ. Ya, jadi yang untuk kaji etik itu bukan jumlah publikasinya, tapi saat penelitiannya. Penelitiannya itu satu, dilakukannya saat itu bersamaan, dengan tindakannya udah diuraikan semua dalam protokol, nggak ada lagi yang ditambah-tambahin,
itu 1 KJ. Tapi misalnya kita bikin penelitian nih sekarang, terus kita mau follow up tahun depan, tapi tidak tertulis di protokolnya, ya itu mesti mengajukan kaji etik yang berbeda. Gitu. Tapi kalau kita udah bilang bahwa studi ini akan di follow up nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, udah dalam protokol 1, itu berarti udah masuk 1 protokol, artinya udah cukup 1 kaji etik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tadi udah selesai nih sebenarnya penelitiannya, terus di tahun depan ada yang punya ide tiba-tiba karena ya gimana kalau kita follow up tuh pasien-pasien yang dulu, boleh yuk kita bikin penelitian lagi. Nah itu harus bikin kaji etik lagi. Nggak boleh pakai kaji etik yang sebelumnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Dok. Pertanyaan selanjutnya mengenai hasil nih, Dok. Apabila hasil penelitian yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak mencapai hipotesis, bagaimana membuat publikasi yang baik, Dok? Iya. Nah, ini memang sesuatu yang challenging, suatu yang kita bilang tantangan, ya, karena memang seringkali jurnal-jurnal pun lebih menyukai positive finding, ya. Lagi-lagi jurnal kan punya sudut pandang sendiri, ya. Dia pengen menyajikan sesuatu yang memang sesuai dong dengan hipotesis gitu ya. Tapi sebenarnya negative finding itu juga perlu, karena kan itu kalau memang hasilnya kita yakin bahwa metode kita udah benar dan hasilnya negatif, ya itu mungkin memang kondisi yang kita dapati pada populasi kita seperti itu. Jadi tetap harus dipublikasi. Ya, tapi kita tadi kuatkan dengan diskusi. Dalam diskusi kita harus jelaskan apa yang membuat hasil kita berbeda. Kita harus baca banyak tulisan untuk bisa menjelaskan itu sehingga jadi tetap bisa dipublikasi walaupun hasilnya berbeda dengan yang sudah-sudah. Jangan-jangan memang populasi kita yang berbeda yang tidak applied itu apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Tapi itu kan tentu harus didiskusikan. Ya, baik, Dok. Terkait SJR ya, Dok, SCImago ini mohon informasi mengenai SCImago. Ya, jadi SJR dan SNIP. SJR. Gini, nanti pergi aja ke SJR, SNIP, Dok. Kan misalnya nih pada Archive of Physical Medicine tahun 2015, dia punya set score 3,09. SJR-nya 1,427, SNIP-nya 1,427 itu 2015. Nah, itu maknanya seperti apa? Lalu apakah kita pada sekarang ini harus cari lagi itu si archive itu seperti apa? Oh, baik, Dok. Maksud itu memang gini, jadi lembaga pembuat ranking, lembaga pembuat indeks ataupun sitasi itu beda-beda. Jadi si jurnal karena banyak pilihan, jurnal bisa aja menyajikan yang menurut dia lebih menguntungkan buat dia. Jadi dia akan memilih seperti itu. Kalau kan ada yang dalam bentuk H-index, ada yang dalam bentuk tadi impact factor, macam-macam nanti gitu. Ranking buat saya sih mungkin saya tidak kalau saya nggak benar-benar melihat impact factor banget gitu, tapi lebih karena yang sekarang kalau kita mengikuti dikti kan yang lebih dilihat yaitu Q1, Q2 itu, Q1, Q2, Q3, Q4 sebenarnya. Kalau si dikti kan nggak juga menyaratkan misalnya impact factor minimal sekian gitu, ada sih kecil lah, walaupun ada syarat minimalnya sangat kecil deh, seingat saya impact factor-nya gitu. Jadi menurut saya kalau saya nggak terlalu memperhatikan hal itu sih, Dok, gitu. Hanya tadi memastikan bahwa dia sudah terindeks, baik itu oleh Scopus, oleh itu PubMed, itu yang harus kita cek. Sama kalau mau, misalnya kita mau targetnya lebih tinggi, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4-nya berdasarkan SJR, SCImago Journal Rank, gitu ya. Atau kalau untuk jurnal nasional kan sekarang kita ada peringkat yang SINTA itu juga bisa kita jadikan pedoman. Karena itu
ya kalau kita mau menggunakan itu untuk kenaikan pangkat, ya kan yang dipakai oleh dikti itu, bukan impact factor-nya sebenarnya. Ya, baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, terkait urutan autor, Dok. Apakah benar nama penulis yang ditulis di akhir memiliki kontribusi paling besar? Terima kasih, Dok. Ya, jadi gini, pasti penulis pertama itu yang kontribusi paling besar itu penulis pertama. Karena kan misalnya ya kalau itu kita penelitian kita ya kitalah gitu ya. Tapi juga yang terakhir itu biasanya pembimbing. Pembimbing yang paling menguasai materi tersebut, yang paling banyak, yang kita anggap paling banyak kita mintai pendapat. Gitu. Jadi seringkali kalau banyak yang kurang paham, ya ini sebenarnya juga lagi-lagi tergantung ya. Kalau di tempat saya sekolah dulu, ya itu seperti itu. Kalau kita banyak suka salah pengertian gitu, paling banyak perannya nomor 1, terus habis itu nanti makin belakang makin kurang, sehingga yang paling terakhir. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang yang punya pandangan seperti yang saya tadi, itu dia akan melihat, oke, ini nomor 1 udah jelas nih, pasti dia yang meneliti. Tapi yang terakhirnya siapa? Itu pembimbing utamanya biasanya. Entah itu nanti dia yang punya grant-nya, gitu ya, entah ya itu dia supervisor utamanya, promotornya, ya memang yang paling berperan di samping penulis utama. Sisanya ya baru diurutkan sesuai kepentingan. Berarti boleh berbeda ya, Dok ya, antara corresponding author misalnya dengan yang author ya, terakhir. Sekarang ini kan karena kita dinilai juga kalau kita sebagai corresponding author nilai kita besar. Jadi first author, misalnya tadi studentnya yang meneliti nih mahasiswa S3 dia first author. Terus kita pembimbing, kita promotor. Kita ditaruh paling belakang. Terus misalnya sekarang boleh lagi entah corresponding author itu nggak harus yang paling belakang juga sih. Bisa yang nomor 2, bisa nomor 3, bisa juga si first author jadi corresponding author juga boleh. Juga sebanyak yang begitu. Tapi kalau kita mau meng-assign lagi, tapi lagi-lagi corresponding author tuh bukan sekedar nama. Dia yang harus submit ke jurnal. Jadi itu dia nanti harus bertanggung jawab segala proses penyesuaian dengan format dan sebagainya, itu dia yang nanti, karena jurnal akan komunikasi kalau diterima komunikasinya ke dia, kalau nggak diterima komunikasinya. Jadi kalau kita mau bilang kita corresponding author, itu nanti kita yang akan dihubungi oleh jurnalnya. Dan dikti juga kalau itu kita mau gunakan sebagai untuk naik pangkat gitu, karena cum corresponding author kan katanya sama besar dengan first author, harus ada buktinya bahwa kita yang memang submit ke jurnal tersebut, emailnya dan sebagainya tuh harus kita buktikan. Jadi nggak bisa cuma sekedar bahwa saya mau jadi corresponding author, saya namanya ditulis sebagai corresponding author, tidak begitu. Ya. Baik Dok, mungkin ada pertanyaan lagi. Apabila manuskrip telah di-reject setelah 3 kali revisi, kemudian ingin submit ke jurnal lain, apakah perlu kreasi atau dimodifikasi sedikit dari judul papernya tersebut, Dok? Gini, kalau setiap kali kita di-reject, kan umumnya akan dapat komentar reviewer. Kita perbaiki dulu sesuai komentar reviewer, baru kita submit lagi. Jadi jangan di-reject, terus apapun komentar reviewernya nggak peduli, saya submit lagi. Karena komentar reviewer itu berharga untuk memperbaiki tulisan kita. Biasanya kalau udah diperbaiki, nanti berikutnya akan lebih baik. Nanti ada komentar lagi, perbaikin lagi, berikutnya akan lebih baik lagi. Gitu. Jadi, jadi modifikasinya di situ. Jangan justru harus dimodifikasi, jangan sama. Karena ini pernah pengalaman murid saya tuh. Murid saya juga submit ke satu jurnal, terus ditolak. Dia tidak memperbaiki berdasarkan hasil review dari reviewer, dia langsung submit lagi. Di jurnal yang kedua ketemu reviewernya yang sama, yang langsung komentar, ini sudah ditolak oleh jurnal, saya sudah kasih komentar di jurnal sebelumnya, dan dia tidak memperbaiki, kan malu kita. Ya, jadi biasanya begitu. Jadi
kita pasti perbaiki dulu berdasarkan hasil komentar reviewer sebelumnya. Masukan dari reviewer sangat bermanfaat sekali ya, Dok. Ya, itu sangat berharga karena itu juga bisa menjadi pembelajaran kita ya, karena kan ya dalam proses pembelajaran kita seringkali ya itu bagiannya bahwa oh ternyata masih kurang ini ya oke kita perbaikin. Ya, baik Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi, jika kita sudah mempresentasikan hasil penelitian pada suatu seminar, baik poster atau oral, kemudian ingin dipublikasi lagi Dok di artikel atau jurnal. Bagaimana Dok? Apakah itu boleh? Itu boleh. Karena kan, tapi ketika kita submit ke jurnal, kita harus kasih tahu tetap bahwa ini sudah dipresentasikan pada pertemuan apa gitu. Dalam bentuk abstrak kan biasanya kita presentasi cuma singkat abstrak dan paling-paling kalaupun oral presentation maksimum 15 menit. Itu juga jarang, biasanya saya 8 menit, 10 menit gitu. Jadi kita boleh mempublikasi di dalam bentuk manuskrip di jurnal, tapi sebaiknya kita beritahu. Dalam surat pengantar ke editor kan ada tuh cover letter, kita tulis bahwa sudah pernah dipresentasikan, kita bilang gitu ya, sudah pernah dipresentasikan. Bahkan kita bilang abstrak sudah ada di dalam proceeding jurnal conference apa gitu kita sebutkan. Apabila sebaliknya bagaimana Dok? Misalnya sudah pernah dipublikasikan, kemudian mau diseminarkan. Tergantung seminarnya, karena seminarnya ada yang bilang bahwa kalau memang udah pernah dipublish di jurnal, kan semua orang udah bisa baca sebenarnya kan, gitu ya. Jadi sebaiknya jangan. Tapi tergantung juga sih, kadang-kadang kan gini, kita publish-nya jadi di jurnal nasional. Sekarang kita mau publish, kalian mau presentasi di conference internasional, kan orangnya beda. Kadang-kadang masih boleh. Gitu. Kalau dia tadinya kan dia nggak bisa tuh baca tulisan kita yang bahasa Indonesia, misalnya gitu kan, gitu. Boleh gitu ya. Atau tapi itu juga harus benar-benar hati-hati, kita mesti tanya juga kepada conference organizer-nya. Ya, baik Dok. Kemudian terkait bagaimana tadi memastikan jurnal berkualitas atau tidak, Dok? Ya itu, kita biasanya mengecek pertama dia terindeks dulu apa enggak. Terindeks, kalau terindeks kan masing-masing indeks punya ranking. Kayak Scopus juga punya ranking, kita bisa cek di situ. Atau tadi pakai yang Simago Journal Ranking, itu yang paling sering dipakai saat ini, di Sidikti juga mengikuti itu. Q1, Q2 itu kan entah dari SJR atau dari Scopus. Scopus itu juga rankingnya Q1, Q2, Q3, Q4. Dari situ aja sih patokannya. Kalau saya, kalau kita target tinggi, yang penting Q1, ya dia masuk Q1 berarti that's the highest target yang kita bisa. Itu kan gitu loh. Q2, Q3, Q4 kita ikut di situ. Kita lihat di situ. Ya, baik Dok. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh saya buka satu pertanyaan. Bila ada yang ingin bertanya langsung. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Mungkin satu pertanyaan, Dok. Cover letter baiknya berisi apa? Cover letter biasanya berisi, jadi ya bersama ini kami kirimkan hasil penelitian kami yang berjudul apa gitu loh. Ini merupakan penelitian, kita jelaskan seberapa itu kan juga termasuk bagian dari marketing jualan kita. Jadi kita jelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian, ya apa pentingnya gitu loh. Kenapa kok kita pengen publish? Jadi kita tulis di situ sedikit ya, satu paragraf gitu ya. Apa pentingnya penelitian kita dan kenapa kita pikir cocok untuk jurnal tersebut. Kita bilang bahwa sesuai skop dengan jurnal kamu yang mempublikasi topik ini gitu. Jadi seperti itu biasanya isinya. Dan tadi termasuk
kalau sudah pernah dipresentasikan kita sampaikan juga di situ. Tapi nanti cek juga tiap jurnal, ada jurnal-jurnal yang punya format cover letter itu isinya harus apa. Kadang-kadang misalnya ya sudah lewat KJ etik pun juga ditulisnya di cover letter juga ada tuh. Tuh nanti diikutin aja kalau memang ada format khusus yang dibuat sudah ditetapkan oleh jurnal kita ikuti, kalau tidak ada ya kita buat kurang lebih seperti itu isinya. Baik, Dokter Indah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, mungkin satu pertanyaan boleh ya Dok dari saya. Apakah bila penulisnya itu antara institusi gitu Dok afiliasinya, apakah akan meningkatkan kesempatan untuk diterima di jurnal internasional bereputasi, baik nasional atau kolaborasi dari internasional itu Dok? Biasanya kalau ya betul, kalau itu suatu kolaborasi memang ya keuntungannya sih sebenarnya bukan itu, lagi-lagi menentukan diterima atau tidaknya itu banyak faktor ya. Kadang-kadang udah berkolaborasi juga kalau menulisnya kurang bagus ya jadinya juga tetap aja gitu loh. Tapi dengan berkolaborasi kita berharap kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Gitu kan, sehingga bisa menghasilkan tulisan yang lebih bagus. Kalau ini ternyata datanya data di lebih dari satu tempat, itu akan lebih juga kemungkinan diterimanya daripada hanya di satu tempat. Saya kira hal-hal seperti itu sih, tapi juga nggak menjamin. Itu ya, saya juga punya penelitian yang manuskrip yang dikerjakan berkolaborasi juga beberapa kali ditolak juga ada. Itu tergantung dari jurnal, karena lagi-lagi ya itu faktor dari editornya menentukan. Kadang-kadang kita bilang bahwa harus ditulis kalau misalnya reputasi yang co-authors kita sudah cukup baik, juga jadi lebih besar kemungkinan, iya bisa juga, tapi juga tidak pasti 100%. Ya. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu, mohon maaf sekali, pertanyaan akan saya tutup. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa mengunjungi kembali di www.menti.com. Oke, kita balik lagi ke Menti ya, sebentar. Tadi skip. Kemudian untuk kodenya 1626094. Ya, dari responden yang sudah menjawab, alhamdulillah ya. Cukup besar sepertinya keinginan, dari segi keinginan maupun dari keyakinan. Ya, semoga bisa
bisa tercapai ya seperti yang sudah menjadi target dari panitia yang mengadakan acara ini. Saya kira demikian materi saya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indah Suci Widyahening atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi kehadiran dan juga form evaluasi yang tertera di kolom chat. Ya, saya kembalikan kepada MC Ibu Ines Farida. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Indah Suci Widyahening PhD dan Ibu Rike Syahniar SKMM Biomed. Semoga materi webinar pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, mengingatkan kembali seperti yang tadi moderator bilang, untuk mengisi link absensi dan evaluasi kegiatan yang ada dalam kolom chat. Insya Allah sertifikat dan materi akan kami kirimkan via email yang tertera pada saat mengisi link absensi dan evaluasi ini. Kemudian kegiatan hari ini insya Allah akan kami upload pada YouTube UPT Jurnal FKK UMJ. Linknya juga akan kami share ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau mengulang materinya. Demikian Bapak Ibu rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber, undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia mohon maaf apabila ada kekurangan pada berjalannya acara pada hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu.